orang yang transaksi ribawi nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Orang gila gak sadar, mereka ketika berdiri susah, atau seperti orang yang sedang kesurupan, atau orang yang sakit ayanen, gak bisa berdiri dengan tegak, mau berjalan itu susah. Itu balasan orang yang makan harta riba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang masih senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu tidak sanggup bagi kita semuanya untuk menghitungnya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kita malam hari ini, tema kita atau pembahasan kita ya sesuai dengan judulnya, haramnya bekerja di bank. Itu sudah mukadimah sekaligus kesimpulan ya. Berarti ya kesimpulannya yaitu selesai. Riba hukumnya haram, bank merupakan pusat dari riba, berarti bekerja di bank hukumnya haram. Ini secara kasat mata kita melihat judulnya sudah tahu kesimpulannya. Ketika melihat judul seperti ini, bagi sebagian orang ya penasaran apa sebab diharamkannya. Bagi sebagian yang lainnya melihat judul seperti ini, kok dikit-dikit haram, kok enggak boleh. Sementara kita semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Kalau diharamkan bagaimana nasib kita? Ada yang melihat judul seperti ini, wah nanti paling yang disebutkan ancaman-ancamannya, dalil-dalilnya, lebih baik enggak usah mendengarkan. Daripada mendengarkan tahu hukumnya, lebih baik enggak usah mendengarkan. Ya meskipun juga sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Ya tentu orang yang tidak mau tahu hukumnya akan berbeda dengan orang yang benar-benar tidak tahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim wajib untuk talabul ilmi
Sebagaimana Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa saja? Tentu masalah ibadah itu yang paling utama, karena kita setiap hari dituntut untuk ibadah. Kenapa kita belajar tentang ibadah? Agar ibadah kita benar, tidak salah. Dan di antara ilmu yang harus diketahui ya ilmu masalah muamalah. Kenapa kita belajar ilmu muamalah? Agar kita tidak salah dalam bertransaksi jual beli. Makanya kita pun harus belajar. Kenapa kita harus belajar fikih muamalah tadi? Agar muamalah kita berkah. Tujuannya adalah hasil yang kita dapatkan dari muamalah kita, dari usaha kita, dari jual beli kita, itu mendatangkan kebaikan. Islam tidak melarang bermuamalah, mencari keuntungan dalam jual beli. Namun Islam mengatur bagaimana agar keuntungan tersebut bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Manittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatama." Barang siapa yang berdagang, membuka usaha, bisnis, sebelum dia itu memahami ilmu agama, maka dia akan jatuh ke dalam riba. Jatuh ke dalam riba dan jatuh ke dalam riba. Itu sudah pasti. Karena dia tidak tahu hukum agama. Nanti tahu-tahu ketika usahanya sudah maju, sudah besar, ketika dikasih tahu bahwasannya hukumnya haram, masih mikir-mikir, wah dah terlanjur. Saya sudah nyemplung, mau keluar susah. Mau keluar utangnya sudah terlanjur banyak. Padahal tahu tentang hukumnya. Nah, khususnya dalam masalah riba tadi. Di sini akan sedikit saya bacakan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Ayat tentang riba untuk menguatkan bahwasanya apa yang ada dalam transaksi ribawi benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengancam pelaku riba dalam Al-Qur'an saja itu hampir satu halaman. Kalau mushaf Utsmani cetakan Madinah itu satu halaman itu kurang lebih, atau bukan kurang lebih, satu halaman itu 15 baris. Dan ini hampir 10 baris atau sekitar 10 baris itu berkaitan dengan riba. Atau 10 baris, hampir 11. Yaitu dalam surat Al-Baqarah yang pertama, ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Orang-orang yang makan harta riba, ini disebutkan orang-orang yang makan harta riba bukan sekedar orang yang makan saja, siapa saja yang mengambil keuntungan dari transaksi ribawi, cuma umumnya buat makan. Ya kayak kita kerja, ngapain kerja? Ya cari sesuap nasi, ngomongnya sesuap nasi. Tapi kan kenyataannya kerja buat beli HP, buat beli mobil. Tapi ketika mengatakan bekerja untuk mencari sesuap nasi, ya ucapan itu tidak bisa secara mutlak kita salahkan, karena memang uruf kita memahami bahwasanya umumnya orang kerja itu adalah untuk mencari nasi. Meskipun ada orang yang cari uang dengan menjual nasi, tapi intinya itu keumuman. Jadi orang-orang yang makan riba, orang-orang transaksi dengan ribawi, nanti di hari kiamat
atau ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika akan dibangkitkan, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka ketika bangkit, tidaklah mereka bangkit kecuali seperti orang-orang yang sedang kesurupan, dimasuki syaitan. Abdullah bin Abbas mengatakan, akilur riba yubhatsu yaumal qiyamati majnunun yukhnak. Orang yang transaksi ribawi nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Orang gila gak sadar, mereka ketika berdiri susah, atau seperti orang yang sedang kesurupan, atau orang yang sakit ayanen, gak bisa berdiri dengan tegak, mau berjalan itu susah. Itu balasan orang yang makan harta riba. Kenapa diungkapkan di sini gak bisa berdiri? Ya kayak orang kalau makan kekenyangan. Kita makan halal saja, ketika kita makannya kekenyangan, itu mau berdiri saja susah. Kadang duduk seperti ini saja sudah gak enak, gak nyaman ketika makannya terlalu banyak, padahal halal. Lalu bagaimana dengan orang yang makan harta riba dengan cara yang haram tadi? Mungkin di dunia merasa lebih enak, tapi nanti di akhirat mereka tidak akan bisa bangkit kecuali bangkitnya orang gila tadi, orang yang kesurupan. Itu hukuman yang disebutkan yang pertama. Kenapa mereka mengatakan demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba. Ada sedikit perbedaan ya kalau kita mengatakan riba seperti jual beli dengan jual beli seperti riba. Kalau kita mengatakan ya riba itu kan sama dengan jual beli, itu masih agak mending, ya meskipun juga nggak boleh. Kenapa mengatakan mending? Karena dia masih mengakui bahwa hukum asalnya itu jual beli, kemudian kecampuran riba. Tapi kalau mengatakan jual beli seperti riba, kayaknya itu transaksi yang ada itu ya semuanya riba, kemudian ada yang murni pakai jual beli. Ini mereka mengatakan demikian, mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama karena benar-benar jahil, artinya nggak tahu hakikat riba itu apa, nggak tahu jual beli itu apa, menganggap sama. Kita pinjam ke teman, pinjam ke bank, menganggap hukumnya sama. Kerja di bank, kerja jadi PNS, menganggap sama. Selama di situ dia tidak mencuri, dia menganggap sama. Ini kemudian yang pertama, dia memang benar-benar tidak tahu. Kemudian yang kedua, dia itu yu'anid. Inat itu mokong. Sebenarnya sudah tahu hukumnya jual beli, hukumnya riba, tapi dia masih mau bertransaksi dengan ribawi karena sudah merasa keenakan. Apalagi ya kalau yang bekerja di bank misalkan, orang kalau sudah jadi pegawai di bank sudah dimudahkan sama pihak bank, mau pinjam apa, sekian ratus juta, sekian miliar. Terkadang orang di luar pihak bank saja kalau mau pinjam itu terkadang masih bisa dimudahkan, apalagi kalau kerjanya di bank. Banyak orang yang kerja di bank itu cepat beli mobil, cepat beli rumah, bukan karena uangnya banyak, tapi pinjamnya itu lebih mudah. Makanya ketika sudah masuk, baru setahun 2 tahun tahu hukumnya kerja di bank, mau keluar susah. Ini utangnya itu tunggakannya itu masih terlalu banyak. Kalaupun keluar, dia harus bayar sekian ratus juta, nggak kuat. Itu biasanya seperti itu. Nah, dia tahu tapi dia tidak mau tahu, sehingga tidak mau meninggalkan. Lalu Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba meskipun dibungkus, dikemas
seperti jual beli, tapi kalau ada unsur ribanya tetap hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan hukumnya tadi, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah, hukumnya beda. Meskipun terkadang kita samar-samar ini riba apa tidak. Memang riba ini juga termasuk perkara yang paling banyak diperselisihkan. Ini riba apa enggak? Pertama, kalau orang mengatakan riba itu hukumnya haram, ya. Tapi sekarang bentuk transaksi ini riba apa tidak? Itu kan banyak diperselisihkan. Banyak diriwayatkan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari Ibnu Musayyib, kemudian dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya di antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan itu ya riba ini, surat Al-Baqarah ini. Kemudian dikatakan taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-riba war-raibah atau war-ribah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia itu meninggalkan itu di antara ayat yang terakhir itu masalah riba, karena Rasulullah tidak terlalu mentafsil itu merinci tentang transaksi ribawi, karena ya kan tadi termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, sehingga tidak lama setelah ayat tentang riba ini turun Rasulullah meninggal dunia. Berarti belum banyak kasus, belum banyak penafsiran tentang riba ini. Maka Rasulullah meninggal dunia masih meninggalkan ayat riba war riba. Riba itu keraguan-raguan. Artinya orang masih ragu nanti ini riba apa tidak. Ya kenyataannya sampai sekarang itu banyak perselisihan. Jangankan kok yang memang benar-benar samar. Yang sudah jelas saja itu adalah riba tambahan yang diterapkan oleh bank. Terkadang masih ada yang mengatakan enggak apa-apa. Masih ada yang mengatakan hukumnya halal. Ya karena mereka lebih mengambil hawa nafsunya tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah datang kepadanya mau'izah, nasihat, keterangan bahwasanya pekerjaannya itu haram, bahwasanya jual belinya itu ada unsur ribanya, fantaha, kemudian dia berhenti dari pekerjaan ribawi, dari transaksi yang ada ribawinya, falahu masalaf, maka segala keuntungan yang sudah pernah diperoleh dengan cara ribawi itu halal bagi dirinya. Falahu, maka bagi dirinya. Wa amruhu ilallah, sedangkan perbuatan dosanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama dia bertobat dengan taubatan yang benar, taubatan nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hartanya maka halal selama dulu itu dia tidak mengetahui. Makanya dari sini para ulama juga berselisih pendapat tentang hukumnya orang yang bertaubat dari bank, dari riba. Bagaimana rumahnya dulu. Maka kalau dulu dia ketika beli dengan cara ribawi, ketika dia bekerja di bank dan tidak tahu hukumnya, menganggap itu halal, dan maka setelah bertobat maka halal. Tapi kalau dia sudah tahu keharamannya tapi masih terus mencari keuntungan dengan cara ribawi dan uangnya itu masih ada, lalu dia benar-benar meninggalkan, maka yang diperoleh setelah dia tahu akan keharamannya tidak halal bagi dirinya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali, sudah tahu hukumnya haram, lalu dia kembali lagi, kembali kepada transaksi ribawi. Kadang juga ada orang keluar dari bank, kemudian sudah resign,
dia sudah nggak mau kerja di bank, tapi karena bingung usaha apa, utang uang ke bank, sama saja. Bedanya yang pertama dia sebagai pegawai, yang kedua dia transaksinya dengan bank, itu juga tetap diharamkan. Orang yang sudah tahu keharamannya tadi tetap bertransaksi dengan cara ribawi, tetap kerja di bank, Allah mengatakan faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menghuni neraka. Tidak cukup menghuni neraka, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Kemudian di ayat berikutnya, kenapa kita harus segera keluar dari bank? Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, akan menghancurkan harta yang diperoleh dengan cara ribawi. Kebinasaan dari harta ribawi itu bisa menjadi dua. Bisa jadi akan dibinasakan, benar-benar hancur, benar-benar bangkrut, usahanya rugi. Bisa jadi yang kedua itu akan dihilangkan keberkahannya. Dan ini banyak. Sehingga terkadang ya kita sendiri yang harus tahu diri. Dulu uang yang sudah kita pinjam dari bank, maka harus segera dilunasi. Meskipun harus menjual aset-aset kita, barang-barang kita, entah itu rumah, entah itu mobil. Ketika kita berhutang dengan cara ribawi segera. Atau ketika kita bekerja di bank dan mau resign, sedangkan utangnya sudah terlanjur banyak, 100 juta, 200 juta. Kalau pegawai bank pinjam 100 juta itu paling minim, paling sedikit. Biasanya utangnya 400 juta, 500 juta. Maka ketika dia bertobat, ya rumahnya itu dijual, mobilnya itu dijual. Segera resign, segera keluar, agar dia nanti tidak dibinasakan, tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hartanya masih banyak, tapi karena tidak ada keberkahan, akhirnya berdampak pada keluarganya. Entah itu dengan istrinya tidak akur, dengan anaknya yang enggak nurut, dia sendiri yang rutin masuk ke rumah sakit, atau istrinya yang rutin masuk ke rumah sakit, ataupun anak-anaknya. Bisa jadi itu semuanya disebabkan karena riba tadi, karena masih bertransaksi dengan cara ribawi, enggak ada keberkahan tadi. Uangnya banyak, keluarnya juga banyak. Dan sebaliknya, orang yang sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai setiap kafarin athim. Kafar orang yang kufur. Padahal konteksnya itu kan tadi berbicara tentang pemakan riba. Kenapa kok di tengah-tengah ini Allah mengatakan Allah tidak menyukai orang kafir? Kafarin, orang yang kufur. Berarti orang yang masih makan harta riba, orang yang masih kerja di bank tadi, dia hakikatnya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak jalan untuk mencari harta yang halal, tapi dia masih mencari jalan yang haram. Padahal nikmat Allah itu banyak. Dia justru mencari apa yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kufur. Athim, orang yang banyak dosanya. Dosanya numpuk-numpuk. Buat apa kita bangun masjid? Buat apa kita suka sedekah
suka membantu anak yatim, akan tapi hartanya diperoleh dengan cara ribawi. Jadi meskipun seseorang bangun masjid, pegawai bank, dia nyumbang bangun masjid, tidak hanya sekedar nyumbang, mungkin seluruh dana pembangunan masjid itu dia yang membiayai, itu tidak ada keberkahan bagi dirinya, karena dia membangunnya dengan harta yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, atau 2 ayat berikutnya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Jadi kalau kita mendengar ayat yang isinya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau bahkan terkadang ya ayyuhan nas, wahai kaum manusia, itu pasti setelahnya itu kalau enggak perintah ya larangan. Jadi kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu seolah-olah itu kita dipanggil, biar kita itu benar-benar fokus nyimak. Allah ini kok manggil, ada apa? Orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan, hatinya pun tergerak untuk mendengarkan. Kayak misalkan terkadang kalau Ustadz cuma sekedar mendengarkan seperti ini, nanti yang di pojok sana, yang di belakang atau di samping, ada yang terkadang masih sambil HP-an misalkan atau enggak fokus. Tapi kalau misalkan saya langsung mengatakan yang pojok sana, pasti dia akan apa? Minimal akan perhatian, loh, ada apa ini kok saya kok disebut. Ini panggilan bagi orang yang merasa beriman tadi. Allah akan memberikan suatu perintah dan juga larangan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang pertama. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk bertakwa kepada Allah. Tanamkan pada dirimu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pahala kepadamu kalau kamu berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabmu kalau engkau berbuat maksiat kepadanya. Jadi ini diingatkan terlebih dahulu. Setelah seorang tersebut bertakwa, yakin bahwasanya seluruh aturan Allah itu pasti benar, seluruh aturan Allah, seluruh syariat Allah pasti mendatangkan maslahat, entah itu kita tahu atau belum tahu, kita tahu hikmahnya atau belum tahu hikmahnya, tapi kita harus tanamkan pada diri kita terlebih dahulu. Kalau sudah tertanam keimanan yang kuat, Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa saja yang tersisa dari riba. Bakalan ribawinya segera tinggalkan. Dari sini dapat kita pahami juga bahwasanya memang yang paling dibutuhkan bagi orang yang ingin keluar dan benar-benar ingin keluar dari bank, dari pekerjaan riba, dari pekerjaan haram, yang pertama adalah takwa. Itu yang pertama. Rasulullah, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, cari kerja lain dulu, setelah itu tinggalkan bank. Enggak. Cari pekerjaan yang gajinya lebih banyak dulu, lalu kemudian tinggalkan pekerjaan haram, itu tidak. Tapi beriman terlebih dahulu. Ya sudah Ustaz, saya tak usah beriman dulu, saya belum mendapatkan
hidayah. Biasanya kan seperti itu. Nanti kalau saya sudah dapat hidayah, hati saya sudah mantap, baru saya resign dari bank. Memang hidayah bisa manggil, kecuali kalau hidayahnya tangganya sendiri ya. Perempuan namanya hidayah dipanggil bisa, menunggu datang bisa. Tapi kalau hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita sendiri yang harus menjemputnya. Kita sendiri yang harus menggapainya. Kita sendiri yang harus memohon kepada Allah agar segera diberikan petunjuk. Agar kita ketika keluar dari pekerjaan yang haram tadi, kita dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ditinggalkan. Karena untuk meninggalkan larangan itu langsung sifatnya. Berbeda dengan mengerjakan apa? Perintah. Kalau mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW mengatakan, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau perintah sesuai dengan kemampuan, sholat harus berdiri, enggak mampu dengan duduk. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan. Enggak ada patokan. Suami harus ngasih kepada istrinya sebulan 5 juta, 10 juta, enggak ada patokan. Sesuai dengan kemampuan. Bagi yang gajinya 50 juta, ya masa ngasih istrinya cuma 2 juta. Ya kan enggak pas. Tapi 10 juta atau 20 juta sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Seorang yang gajinya 1 juta, kepada istrinya ya masa juga 1 juta. Karena dia juga butuh sesuatu untuk dirinya sendiri misalkan. Sesuai dengan kemampuan. Itu perintah. Adapun larangan, manahaitu anhu fastanibuhu. Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, jauhkanlah, langsung. Enggak pakai mikir. Ya meskipun mikir bagaimana keluarnya, maksudnya langsung. Enggak usah kekhawatiran itu harus segera ditinggalkan. Karena enggak butuh usaha untuk meninggalkan sesuatu, minum-minuman keras, enggak udah kita enggak usah beli. Itu sudah sangatlah mudah. Nah di sini harus segera ditinggalkan. Wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Tadi di awalnya Allah sudah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang merasa di dalam dirinya, di dalam hatinya masih ada keimanan. Yang enggak ada keimanan ya sudah enggak apa-apa, enggak usah dengarkan. Nanti azab tetap akan menunggu. Itu yang pertama sudah ditekankan orang-orang yang mau beriman. Tapi di akhir tambah lagi. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau meninggalkan transaksi ribawi, orang yang tidak mau segera keluar dari bank, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Ya kita memang tidak mengklaim diri kita yang paling beriman. Tapi setidaknya orang yang melakukan perbuatan maksiat pasti imannya berkurang. Ini harus kita yakini. Tapi kita bagi diri kita ya kita tidak mengatakan iman kita paling sempurna juga tidak. Kita masih punya kekurangan. Kita berusaha untuk menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Namun ketika kita menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan haram tadi, dan Allah sendiri yang mengatakan, jika kalian benar-benar beriman, tinggalkanlah riba. Konsekuensi mafhumnya, mafhum mukhalafahnya yang bisa kita fahami dari ayat tersebut adalah orang yang masih mengerjakan transaksi ribawi keimanannya kurang. Keimanannya perlu dipertanyakan. Tidak sampai di situ. Allah mengatakan fa illam taf'alu. Jika kalian tidak mau melakukannya, tidak mau segera meninggalkan riba. Apa kata Allah? Fa'dzanu biharbin minallah. Maka umumkanlah peperangan
melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak segera keluar dari bank tadi, kita ditantang perang sama kampung sebelah, itu pun masih ketakutan. Nanti kira-kira bisa apa enggak ya? Kemampuan kita bisa di atas kemampuan kampung sebelah apa tidak? Itu pun kadang masih meraba-raba, masih ada kekhawatiran sehingga kadang tidak berani. Ini bagi kita yang mau tawuran tadi. Lalu bagaimana ketika nanti yang kita tantang adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha mengatur segalanya. Dan nanti sebagaimana tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nanti di hari kiamat bagi para pemakan riba tadi diletakkan di hadapannya aslihah, ada senjata. Khudhu al-aslihah. Ambil senjata-senjata ini, lawan Allah Subhanahu wa taala, kuat apa tidak, mampu apa tidak? Ya tentu jawabannya tidak akan mampu. Ini orang kalau masih transaksi riba, sudah tahu haram, masih berada di tempat itu, dia berarti nantang Allah Subhanahu wa taala. Kita melawan wali kota saja tidak berani, bahkan tidak boleh. Melawan gubernur tidak boleh. Melawan presiden apalagi, melawan polisi enggak berani. Kenapa? Kita justru berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilawan adalah Allah. Maka hendaknya segera mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa in tubtum, dan apabila kalian bertaubat, segera meninggalkan riba tadi, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, modal uang yang sudah kalian keluarkan, yang sudah kalian dapatkan, itu menjadi halal bagi dirimu. La tadlimuna wa la tudlamun, maka engkau tidak boleh menzalimi orang lain, tapi engkau juga tidak terzalimi. Dulu kita sudah terlanjur beli mobil, beli rumah, ketika kerja di bank atau ketika kita pinjam uang di bank, lalu kita tobat, maka rumah itu halal bagi kita, mobil itu halal bagi kita. Kita tidak menzalimi orang lain, dan juga kita ketika bertobat tidak akan dizalimi oleh syariat. Kita tidak akan dizalimi oleh syariat. Karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang diperoleh dengan cara ribawi itu keharamannya karena keharaman kasbinya. Haram cara memperolehnya, sehingga zatnya itu sebenarnya halal bagi diri kita. Setelah kita bertobat, ya, setelah kita bertobat dan itu sudah kita manfaatkan tadi. Berbeda kalau suatu zat, suatu yang diharamkan karena zatnya aini, khamar, minuman keras. Kita sudah terlanjur beli minuman keras, kemudian bertaubat, maka miras ini tetap haram, enggak boleh dijual lagi, enggak boleh dikasihkan orang, meskipun kita belinya jutaan, harus dibuang, harus dihancurkan botol-botolnya. Tidak boleh kita memanfaatkan. Sebagaimana barang curian harus dikembalikan kalau tahu siapa yang kita curi dulu. Atau kalau kita tidak tahu dan barangnya itu masih ada, maka kita berikan kepada orang lain dalam rangka pembebasan diri kita dari harta yang diharamkan tadi, dan itu tidak halal bagi diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian orang yang mana mereka masih berat
untuk keluar dari bank, baik itu bank ribawi konvensional ataupun bank yang katanya syariah. Namanya bank syariah, tapi masih belum murni syariah. Apalagi kebanyakan modalnya pun juga masih rata-rata ngambil dari bank induknya, bukan murni dari nasabah atau permodalan yang baru. Maka di situ itu hukumnya pun tetap sama ya. Bahkan terkadang bank yang katanya syariah tadi bisa jadi lebih besar dosanya daripada bank ribawi biasa, konvensional tadi. Kenapa? Karena kalau di bank ribawi konvensional sudah jelas. Kalau misalkan orang pinjam atau nabung bunganya sekian, bunga jelas riba, itu sudah jelas. Tapi ketika di bank syariah namanya syar'i, namanya bagi hasil, tapi hakikatnya riba. Berarti dia dosanya dua. Yang pertama, dia masih melayani transaksi yang ribawi. Yang kedua, dia membohongi nasabahnya, mengatakan ini sesuai dengan syar'i, akan tetapi hakikatnya tidak syar'i. Atau Rasul mengatakan yusammaunaha bighairi ismiha. Meskipun itu hadisnya berbicara tentang khamr, nanti akan datang orang yang minum minuman keras tapi menamai dengan nama selainnya, biar orang lain itu menganggap itu bukan minum minuman keras. Begitu pula dengan riba tadi, namanya sudah macam-macam sekarang. Namun kita harus memahami bahwasanya yang dianggap itu bukan namanya. Nama boleh berbeda, tapi hakikatnya seperti apa, itulah yang kita hukumi. Lalu kemudian orang tersebut juga berhujah. Loh, sekarang sudah kebanyakan orang itu tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Ini sudah kayaknya jumhur manusia, jumhur itu sudah kebanyakan, kayaknya sudah nggak bisa terlepas dari riba. Masa kita mau meninggalkan? Apa kita harus tinggal di hutan? Ya jawabannya tidak harus tinggal di hutan. Ya kita masih bisa hidup. Sebagian dari kita pun masih hidupnya tenang-tenang saja ketika tidak ribawi. Dan yang paling penting adalah banyaknya orang yang melakukan suatu amalan tidak menunjukkan benarnya amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116 berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengikuti banyak-banyak, justru yang paling banyak itu yang sesat, yang akan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya antara penghuni surga dengan neraka jumlahnya banyakkan mana? Neraka yang lebih banyak. Berarti kalau mau masuk neraka ya nggak apa-apa ngikuti yang banyak tadi, karena temannya apa? Lebih banyak. Tapi kita mengikuti yang sedikit, yang sedikit tapi benar. Sehingga banyaknya pengikut itu bukan menunjukkan benarnya amalan tersebut, benarnya aliran tersebut. Karena yang paling banyak itu justru ternyata masuk dalam api neraka. Bahkan Rasulullah SAW secara umum juga menjelaskan sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Ini
pembicaraannya konteksnya sama kaum muslimin ya. Sesama kaum muslimin saja Rasulullah menyebutkan akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tadi 72-nya itu masuk ke dalam api neraka. Sedangkan 1 masuk ke dalam surga. Meskipun juga para ulama menyebutkan masuknya ke dalam api neraka tadi kalau dia muslim itu tidak kekal, nanti akan dimasukkan lagi ke dalam surga selama ada keimanan. Namun intinya dari kaum muslimin saja itu berpecah belah sampai 73 golongan. Jadi ya wajar saja kalau masalah riba, terkadang yang berpendapat ini bukan riba dengan yang berpendapat ini riba, itu perbandingannya juga cukup banyak. Kalau kita lihat internet asal buka Google misalkan, yang mengatakan boleh itu mungkin lebih banyak daripada mengatakan transaksi ini ada unsur ribanya. Ya karena memang fitrahnya seperti sunnatullah sudah seperti itu. Yang mengatakan benar tadi itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mengatakan akan kehalalan dari transaksi ribawi tadi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan tertipu dengan orang yang bekerja di bank tadi ketika mereka memiliki ibadah dan akhlak yang paling bagus di antara kita. Terkadang ya karena kita itu sering menjadikan barometer baiknya seseorang itu hanya dari zahirnya, bukan disesuaikan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Kita hanya melihat dari satu sisi saja. Ada orang yang kerja di bank, tapi sholatnya juga rajin, sholat jamaahnya juga rajin. Mungkin kita kalah. Baca Al-Qur'annya juga Masya Allah rajin. Hampir setiap hari pasti menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi kepada tetangga, memberikan makan, nyumbang, saudara-saudaranya dibantu, keluarganya dibantu. Sehingga image yang ada di dalam benak masyarakat sekarang ini, di antara pekerjaan yang menjanjikan adalah apa? Di bank. Karena manfaatnya terasa. Manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan mungkin kebanyakan manusia merasakan manfaat dari riba tadi. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjelaskan bahwasanya ini hukumnya halal, hukumnya haram. Yang pertama bukan dari si orang itu banyak memanfaatkan atau tidak. Akan tapi kita harus meninjaunya itu dari syariat, dari Al-Quran, dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Ini hukumnya seperti apa? Orang misalkan korupsi niatnya buat bangun masjid, niatnya baik. Atau dia tahu di perusahaan, di kantornya ini ada dana nganggur ini. Dan juga laporannya pun juga sudah selesai. Tapi ini barangnya nganggur. Benar-benar nganggur misalkan. Kemudian dibawa pulang, dikasih masjid tanpa izin. Dan itu pun juga mungkin gak ada yang nanyakan. Tapi itu milik negara. Maka itu tetap hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan. Meskipun niatnya baik untuk kemaslahatan masjid. Nah, sehingga di sini jangan kita menjadikan patokan tadi karena dia sudah mendatangkan maslahat, dia suka bagi-bagi. Kalau mau bagi-bagi seperti Abdurrahman bin Auf, tidak transaksi dengan cara ribawi, murni keuntungan dari jual beli. Tapi hampir seluruh penduduk kota Madinah, hampir semuanya itu pasti mendapatkan kebaikan dari Abdurrahman bin Auf, dari si harta ya. Kalau dari sisi hidayah tentu dari Rasulullah. Tapi dari si harta hampir semua itu mendapatkan kebaikan. Kebaikannya itu bisa jadi karena
dipinjami oleh Abdurrahman bin Auf. Bisa jadi ya sedekahnya Abdurrahman bin Auf saking banyaknya. Bisa jadi karena transaksi jual beli dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi itu 3 muamalah Abdurrahman bin Auf kepada seluruh penduduk kota Madinah. Semuanya mendapatkan manfaat. Nah, sehingga adanya manfaat di sebagian sesuatu yang haram tadi tidak menjadikan barang tadi menjadi halal. Seperti khamr juga. Khamr itu ada manfaatnya apa tidak? Ada. Khamr itu ada manfaat. Judi ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya banyak apa sedikit? Banyak. Allah sendiri yang mengatakan manfaatnya banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun wa manafi'u linnas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka orang-orang bertanya tentang minum-minuman keras dan maisir dan judi. Katakanlah di dalamnya itu ada manfaat. Nah, dosa dan juga ada manfaat. Dan bahkan manafi'ul linnas, manfaat itu banyak, manfaatnya itu banyak. Akan tapi itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat tadi. Meskipun manfaatnya banyak, tapi dosanya lebih besar lagi. Maka ditinggalkan. Sebagaimana riba tadi, manfaatnya banyak. Apalagi mungkin hampir semua pembangunan di Indonesia itu pinjamnya dari bank. Jalan dan yang seterusnya. Ini yang pertama harus kita tanamkan itu hukumnya haram dulu ya. Jadi kita harus tanamkan itu hukumnya haram terlebih dahulu. Baru kita menginjak berikutnya, kalau memang itu bank haram, bagaimana sikap kita? Itu berbeda. Jadi yang pertama harus kita tekankan, harus kita yakinkan, tanamkan pada hati kita bahwasanya bank itu sumbernya riba, sumbernya harta haram. Ini berbicara yang pertama. Dan berbeda pembicaraan bagaimana muamalah dengan bank, bagaimana hukumnya nyimpan uang di bank, bagaimana hukumnya lewat tol yang dibangun dari harta riba. Itu pembicaraannya beda. Jadi jangan disamakan. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya hukumnya riba tadi adalah haram, bank adalah haram, itu menjelaskan ke berikutnya sudah gampang. Tapi kalau dia masih belum ada keyakinan bank itu haram, riba itu haram, maka menjelaskan ke yang berikutnya tadi susah. Nah, tapi kalau sudah kita yakin, sudah. Lalu bagaimana sikap kita sekarang terhadap bank? Apakah bank itu haram semuanya? Jadi sebenarnya itu yang diharamkan itu ribanya, bukan banknya ya. Jadi riba itu baik di bank atau tidak bank hukumnya tetap haram. Akan tapi bank kalau transaksinya tidak haram maka juga tidak masalah. Kalau misalkan dia mau bertransaksi tanpa ada unsur ribawinya, maka itu hukumnya sudah berbeda. Nah, bank sudah haram. Kalau yang kerja di dalamnya sudah harus keluar. Karena dia sudah jelas hartanya dari riba. Siapapun itu yang kerja di bank, apapun itu pekerjaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Boleh enggak kita bermuamalah dengan bank? Selama muamalah kita dengan bank tidak ada unsur ribawinya, boleh. Selama tidak ada unsur ribawinya. Loh, apa ada? Kita bermuamalah dengan bank yang tidak ada ribawinya? Ada. Ya tergantung bentuk muamalah kita. Yang pertama ya kita sendiri hidup seperti saat ini susah untuk lepas dari bank, nggak bisa. Mau nyimpen uang ditaruh di mana? Misalkan punya uang 10 juta saja, mau nyimpennya di mana? Kalau di rumah, di lemari. Ya kadang memang ada yang punya brankas. Tapi kalau urusan rumah tangga biasa kan nggak mungkin beli brankas biasanya.
mau taruh di bawah bantal, aman nggak? Nggak aman. Bisa jadi pencuri datang, bisa jadi ketahuan istri, hilang juga. Ini punya uang banyak kok, ngasih nafkahnya cuma sedikit, ya hilang juga. Amplop ketinggalan aja kadang bisa diambil istri, nggak diberitahu sama istri, ya, apalagi banyak. Intinya sehingga para ulama kontemporer di antara kedaruratan, karena darurah itu ketika kita tidak menempuhnya akan mengancam jiwa kita, mengancam agama kita, dan juga mengancam harta kita. Ada 5. Ketika harta kita terancam, kita khawatir kalau naruh di rumah akan hilang, maka di antara solusinya adalah taruh di bank. Boleh kita menaruh di bank, tapi dengan syarat tidak ada bunganya. Cari akad yang tidak ada bunganya. Dalam konteks ini, bank syariah secara umum lebih baik ketika kita sebagai nasabah untuk menabungkan uang kita atau meminjamkan uang kita kepada bank. Karena hampir semua bank syariah itu ada yang tanpa ada bagi hasil. Entah meskipun mereka menamakan wadiah, titipan, meskipun hakikatnya juga bukan wadiah. Namun intinya itu sudah lebih mending. Adapun kalau bank konvensional bagaimana? Karena kita butuh transaksi besar ke luar negeri dan yang lainnya, yang terkadang fiturnya tidak ada di bank syariah. Maka ketika kita menaruh uang di bank konvensional, ya kita mengajukan, usahakan. Dan beberapa ikhwan anak dengar juga sudah berhasil ketika menabung di bank konvensional, mengajukan tanpa ada bunga. Jadi akad kita murni meminjamkan uang kepada bank, meskipun istilah mereka menabungkan, yang tanpa ada riba atau bunganya. Itu kalau ada, maka itu halal akad kita kepada dengan bank tadi. Tapi kalau minjam ke bank itu sudah pasti ada bunganya, pasti ada ribanya. Jadi kita manfaatkan tadi hanya sekedar transfer, hanya sekedar nyimpen uang. Tapi ya meskipun lebih baik sebenarnya uang kita harus diputar, tapi tidak semua orang kan mampu untuk memutar uang. Namun intinya kita diperbolehkan untuk bertransaksi dengan bank selama akad kita dengan bank itu tidak ada unsur ribawinya. Dan juga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan muamalah kepada orang yang kerja di bank. Ini juga nanti kaitannya seperti itu. Bolehkah kita jual beli transaksi dengan orang yang kerjaannya masih di bank? Pada asalnya itu diperbolehkan. Pada asalnya diperbolehkan. Dengan dalil bahwasanya Nabi SAW masih bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, pakaian beliau itu tergadaikan di tangan orang Yahudi. Rasulullah SAW butuh menafkahi keluarganya, butuh makan, enggak punya uang, menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Kira-kira kenapa kok Rasulullah menggadaikannya kepada orang Yahudi? Kok enggak kepada sahabat yang lainnya? Kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, mereka juga kaya semuanya. Kenapa kok malah menggadaikannya kepada orang Yahudi? Apa enggak ada orang Muslim? Yang pertama bisa kita ambil pelajaran, ya karena itu juga bisa menunjukkan bolehnya kita bermuamalah dengan orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi asalnya pekerjaan itu haram, asalnya mereka itu tidak bermuamalah kecuali dengan ribawi. Sehingga ketika kita muamalahnya dengan orang Yahudi, itu muamalah yang halal sesuai dengan syar'i muamalahnya, maka boleh. Sebab yang kedua, kenapa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Rasulullah kalau misalkan beliau enggak punya uang untuk beli makan, menafkahi, kemudian bilang kepada sahabatnya Abu Bakar misalkan, saya mau gadaikan pada kamu, butuh uang, ya Abu Bakar pasti enggak mau. Ngapain gadaikan?
ini saja butuh berapa, pasti dikasih. Itu menunjukkan Rasulullah itu tidak mau menggantungkan pada sahabatnya. Kan masa Rasulullah mau pinjam kepada sahabat, ya pasti nggak akan dikasih pinjaman. Bukan karena sahabatnya pelit, tapi malah justru apa dikasih. Rasulullah nggak mau seperti itu, memanfaatkan kedudukan untuk mencari harta itu tidak mungkin mau. Apalagi untuk menggadaikan tadi, apalagi untuk cari makan. Kalau para sahabat tahu Rasulullah lagi kelaparan, mau mencari makan untuk keluarganya, ya pasti akan dikasih. Rasulullah nggak minta ngasih isyarat saja, bantuan pasti dapat. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut, tidak pernah mengeluhkan kehidupan pribadinya, tidak mengeluhkan nasibnya yang nggak punya uang itu kepada para sahabat, karena nggak ada manfaatnya juga. Nah, sehingga di sini di antara kemuliaan dari Rasulullah tadi. Jadi boleh-boleh saja, sebagaimana orang yang bertransaksi dengan ribawi tadi, kita bermuamalah boleh-boleh saja kepada mereka, dan kita nggak usah cari tahu ini baru dapat gaji langsung dikasihkan kita atau tidak. Kita juga tidak usah mencari-cari tahu. Ya kita husnudzon, mungkin punya pekerjaan yang lainnya yang halal. Dan yang paling penting sebenarnya haramnya tadi adalah ketika dia cara memperolehnya, bukan aininya, bukan zatnya, bukan zat uang itu yang haram, tapi haram cara memperolehnya tadi. Sehingga apalagi dia memperoleh caranya haram, tapi orang yang bayar riba pun juga ridho sebenarnya dan tidak mungkin dikembalikan, maka itu pun juga menjadi halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Tidak ada? Kalau saya tanyakan langsung keluar dari bank nggak apa-apa. Jadi langsung keluar dari, atau masih mikir-mikir. Kadang mikir-mikir itu, waduh nanti kalau tanya juga diharamkan bagaimana dan seterusnya. Nah, jazakallah. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana dengan seorang cleaning service dan security yang bekerja di bank yang sebenarnya merupakan pekerjaan yang mubah? Apakah hukumnya boleh atau tidak boleh? Ini saya jawab dulu sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagi orang yang bekerja di bank namun statusnya sebagai cleaning service, statusnya sebagai satpam, bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan tidak masalah, pakai dalil hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberikan riba, memberikan tambahan, pencatatnya, sekretarisnya, dan kedua saksinya. Rasulullah mengatakan mereka semuanya sama dalam menanggung dosa. Di situ kan hanya 4 golongan saja: pemakan riba, pemberi riba, sekretarisnya atau pencatatnya, dan kedua saksinya. Berarti orang yang bekerja sebagai cleaning service, satpam,
dan penyedia jasa lainnya, penyetok ATK-nya dan yang lainnya itu tidak menanggung dosa. Karena tadi yang disebutkan hanya 4. Kalau banyak berpatok dengan itu, ya mungkin memang tidak masalah. Tapi kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Riba sekarang perbuatan dosa apa tidak? Semua sepakat perbuatan dosa. Dan tolong menolong dalam perbuatan riba itu termasuk perbuatan dosa juga. Sekarang cleaning service tolong menolong apa tidak? Memang dia tidak menolong secara langsung. Tidak menolong nasabahnya datang kepada tellernya misalkan, pada pegawai bank untuk pinjam uang, untuk nabung uang dan terusnya, tidak secara langsung. Akan tetapi cleaning service tadi, satpam tadi, keberadaannya itu mendukung dan mempermudah transaksi yang ada di dalam bank tadi. Ini yang juga difatwakan oleh Lajnah Daimah, fatwa oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan juga ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan seluruh pekerjaan yang berada di bank itu hukumnya juga haram. Kenapa? Karena keberadaannya itu menunjukkan keridhaan atas kemungkaran yang terjadi. Dia menyiapkan. Contoh yang lainnya misalkan zina. Zina semua sepakat hukumnya haram. Kemudian ada orang yang punya rumah, datang 2 orang, satu pasang laki-laki perempuan bukan suami istri, bilang kepada pemilik rumah tadi, saya pinjam rumahnya sebentar ya, mau berzina. Kalau berzina ngomongnya gak berzina ya, mau buat nginep lah, mau buat nginep di rumah. Padahal bukan suami istri. Nah, si pemilik rumah tadi itu tidak berhubungan langsung, tidak menolong secara langsung, tapi menyediakan fasilitasnya. Menyediakan rumahnya, bahkan mungkin bantu membersihkan kasurnya, merapikan kasurnya. Tahu kalau itu mau digunakan untuk berbuat zina, maka hukumnya juga tetap haram. Karena dia menolong, yaitu ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Maka bagi siapa saja yang masih kerja di cleaning service pun ataupun satpam atau kita penyetok ATK, penyetok makan siangnya, apalagi kalau makan siang memang itu bank yang order. Beda kalau nanti itu secara individu di rumahnya ataupun yang lainnya itu enggak masalah. Tapi kalau itu yang pesan adalah pihak bank untuk acara rapatnya, misalkan rapat di bank, itu pun juga kita harus menolaknya, menolak yaitu pesanan dari bank tadi. Wallahu ta'ala alam. Dan yang kedua, bagaimana cara membersihkan harta riba yang masih tersisa dan tersimpan di tabungan dari pekerjaan ribawi. Untuk cara bertobat, yang pertama cara membersihkan hartanya, kalau tobatnya sesuai dengan tobat secara umum, menyesal, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun harta yang masih ada pada diri kita, itu yang pertama kita harus mengetahui dulu ketika kita memperoleh harta tersebut kita sudah tahu atau belum. Itu juga paling penting ya. Jadi kalau dulu memang kita belum tahu hukumnya dan sudah mendapatkan harta, sudah punya rumah, punya mobil tadi, kemudian kita bertaubat dari riba, maka harta tersebut menjadi halal. Tapi kalau berupa tabungan, tabungan ini yang dihasilkan dari pekerjaan ribawi, maka wallahu alam, kalau itu berupa tabungan tadi dan sisanya atau mungkin setelah keluar dapat pesangon dari banknya tadi, maka itu tidak halal bagi dirinya
dan harus disalurkan. Disalurkan di sini bukan disedekahkan, karena sedekah itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memberikan kepada pihak lain dalam rangka bara'ah, takhallus minal mal al-ribawi, minal mal haram. Dia takhallus, membersihkan diri, membebaskan dirinya dari harta haram tadi. Entah itu ya khilaf apakah harus kemaslahatan umum atau boleh kepada fakir miskin atau boleh kepada masjid. Wallahu alam, itu boleh ke maslahat umum, boleh kepada fakir miskin, muslim boleh. Tapi kalau masjid lebih baik tidak. Karena pembangunan Ka'bah saja itu tidak boleh dari harta ribawi, pembangunan masjid. Tapi kalau untuk orang miskin maka insya Allah diperbolehkan menggunakan harta ribawi tadi. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menasihati teman yang masih bekerja di bank konvensional, di mana sifatnya yang keras kepala? Ya biar nggak keras diapakan? Dipukul ya, tambah keras karena hancur. Yang pertama ya dinasihati, dan ingat bahwasanya kalau kita memberikan nasihat, tujuan utamanya itu bukan harus diterima nasihat kita. Memang itu harapan kita, orang ketika dinasihati bisa menerima nasihat kita. Sebagaimana kita berdakwah itu bukan untuk memaksakan orang lain untuk menerima apa yang kita dakwahkan. Makanya di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan ketika menyebutkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati di sini ada 2 poin. Menasihati kebenaran berarti mengajak kepada kebenaran, kepada akidah yang benar, ibadah yang benar. Menasihati pekerjaan ini haram, pekerjaan ini enggak boleh. Dan namanya orang berdakwah, namanya orang menasihati pasti akan mendapatkan penolakan. Ketika akan mendapatkan penolakan, makanya watawasau bis sabr. Ada poin berikutnya, saling menasihati dalam kesabaran. Berarti ketika kita menasihati teman yang keras kepala tadi, mungkin memang tidak langsung diterima. Berarti ya kita sabar terlebih dahulu. Didoakan, diajak, atau diajak ngobrol masalah hal yang lainnya terlebih dahulu. Diyakinkan bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan terlebih dahulu dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita tidak terus-menerus nyinggung masalah ribanya kepada orang yang masih kerja di bank tadi. Tapi kita singgung secara umum. Allah memerintahkan kita bertakwa, Rasulullah mengajarkan kita agar bertakwa. Allah memberitahukan bahwasanya Allah sendirilah yang menanggung rezeki kepada seluruh makhluknya. Innallahu war-razzaq, sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rezeki. Kita sudah ditanggung rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditekankan tadi kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Tidak hanya masalah pekerjaan, tapi seluruh masalah, masalah keluarga, masalah dengan teman, pokoknya seluruh masalah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahkan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang perlu ya kita sering tekankan. Apalagi kalau satu grup di grup WhatsApp misalkan sering dikirim nasihat secara umum,
secara umum, tentang pentingnya kita yakin akan rezeki Allah tadi, tentang perintah kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah, udkhulu fis silmi kafah, secara keseluruhan. Dijelaskan kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Karena ini penting ya. Jadi bukan tujuan kita tuh teman kita itu keluar dari banknya. Memang itu di antara yang kita harapkan. Tapi yang paling penting bukan itu. Tapi yang paling penting dari itu adalah keyakinan pada dirinya bahwasanya riba itu haram, bahwasanya Allah itu yang maha memberikan rezeki dan seterusnya. Karena banyak di antara kita ketika menasihati teman yang masih kerja di bank, biasanya sih nasihatnya lebih banyak pada nyinyirnya ya daripada nasihatnya. Itu haram loh, nanti neraka loh, kalau nggak keluar nggak berkah loh. Ya ucapannya ini nggak salah sebenarnya. Cuma itu aja yang sering disampaikan kepada pegawai bank tadi. Nah, sehingga akhirnya yang kerja di bank tadi karena sudah bosan dengan nyinyiran tadi, akhirnya dia memang keluar. Dan dia secara global tahu hukumnya haram, akhirnya dia keluar. Tapi ketika keluar itu tidak dibekali dengan keimanan yang kuat tadi. Akhirnya setelah keluar pun akhirnya goncang lagi. Itu lebih besar bahayanya terkadang. Nanti malah dia sama agama sendiri juga jauh, malah tidak peduli. Awalnya memang dia keluar dari bank, tapi akhirnya pinjamnya juga ke bank lagi tadi. Ya karena keimanannya tadi belum ditekankan. Makanya ketika menasihati pun ya kita nasihati dari sisi keimanannya. Itu yang paling penting. Akidahnya itu juga sangat penting. Bahwasanya harta yang diharamkan pasti akan mendatangkan kesengsaraan. Itu sudah pasti. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram, maka neraka itu layak bagi dirinya. Dan juga selama dia itu juga anaknya teman kita itu baik sebenarnya, artinya dari sisi muamal dengan kita itu juga baik, enggak pernah membenci kita. Kalau dia belum keluar ya kita tetap menjalin hubungan, tetap berakhlak yang baik, sehingga dia pun juga bisa mendapatkan hidayah dengan perantara akhlak kita tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Pun ada lagi? Atau kita cukupkan? Atau sudah ngantuk? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Ustaz. Kebetulan saya sedang ada usaha kuliner. Nah, pada suatu ketika memang ada satu kesalahan mungkin dari pihak bank. Apakah itu dibolehkan atau tidak misalnya? Misalnya yang supaya bank itu benar-benarnya untuk keperluan Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Ketika kita punya usaha kuliner, ya berarti kita tidak boleh mensuplai kebutuhan mereka untuk acara rapat mereka, apalagi kalau sampai rutin, entah itu makan siang tapi rutin dikirim ke bank, maka itu tetap tidak boleh karena itu menunjang seluruh pekerjaan ribawi yang ada di bank tersebut. Itu juga masuk ke dalam ta'awun alal itsmi wal udwan. Itu juga tidak diperbolehkan, apalagi kalau itu memang dari sisi lembaga ya. Dari sisi lembaga. Beda kalau kita punya tangga, dia bekerja di bank, kemudian punya acara di rumah, acara entah pengajian atau cuma kumpul-kumpul, reuni misalkan, kemudian pesan makanan kepada kita, dia pegawai di bank, maka itu tidak masalah karena peserta personalnya. Tapi kalau di lembaganya, maka
lebih baik dihindari meskipun itu biasanya keuntungannya banyak, karena yang kita cari adalah keberkahannya tadi. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya Van Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada salah seorang karyawan yang bekerja di bagian keuangan? Ia membantu transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut melalui bank. Hukumnya bagaimana? Terus untuk yang kedua, jika gaji yang kami peroleh itu lewat bank, bagaimana Ustadz? Yang pertama berkaitan dengan salah satu karyawan atau bagian keuangan, atau bendahara ataupun keuangan, konsultan keuangannya, yang mana dia membantu transaksi perusahaan di bank. Maka ketika dia bertransaksi, pasti tidak mungkin perusahaan tadi ketika membayarkan ke bank, pinjam uang di bank, pasti ada tanda tangan. Tanda tangan itu minimal direktur, itu pasti. Kemudian ada bagian keuangan. Berarti di situ bagian keuangan masuk ke dalam katibahu. Rasulullah melaknat pencatat, penulisnya tadi, atau bahkan syahidai, kedua orang saksinya. Berarti di situ dia termasuk ke dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, pindah bagian yang lainnya, bukan bagian keuangan. Atau dia hanya menangani, tapi tidak mungkin kalau bagian keuangan dipisah-pisah pasti jadi satu ya. Kalau memang itu perusahaannya pinjam, modalnya pinjam dari bank, bagian keuangannya itu yang tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, gaji yang diperoleh lewat bank bagaimana? Adapun gaji yang diperoleh lewat bank itu tidak masalah. Karena yang pertama karena hajah, karena kebutuhan, karena darurat, bank itu atau perusahaan mentransfer uang lewat bank. Apalagi kalau gajinya 5 juta, 10 juta, itu untuk cash akan memberatkan, susah, dan itu akan mendatangkan banyak madarat. Sehingga menggunakan transaksi melalui bank. Hanya saja di sini kalau bank atau kalau perusahaan itu bisa dikasih masukan ketika kita diwajibkan untuk membuka rekening, cari yang rekening syariah yang tidak ada bunganya, biar kita tidak repot tiap bulan ngitung bunganya berapa, membuangnya susah nanti akhirnya, karena banyakan malah tidak telaten. Sehingga khawatirkan tercampur antara uang kita dengan bunganya tadi. Makanya lebih baik yang syariah. Kalau tidak bisa, karena itu sudah kebijakan oleh perusahaan, entah itu perusahaan punya kerjasama atau tidak, yang jelas menggunakan bank konvensional yang sudah pasti ada bunganya, maka di antara solusinya itu lebih gampangnya ketika ditransfer ke bank tersebut, kita buka rekening lain, bank yang syariah, segera kita pindahkan. Sehingga uang kita yang di bank konvensional tadi itu tidak ada bunganya, atau kita tidak usah repot-repot untuk menghitung bunganya tiap bulan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, apakah uang yang kita tabung di bank bukan termasuk saling membantu dalam perbuatan dosa? Uang yang kita titipkan di dalam bank, memang bank itu ya bahwasanya bank produk utamanya adalah ribawi, produk utamanya. Hanya saja di sana ada produk-produk yang tidak ribawi, itu pasti ada, dan itu bisa kita mengajukan meskipun sangat sedikit ya, apalagi bank konvensional itu kemungkinannya sedikit. Adapun yang bank syariah masih ada kemungkinan transaksi-transaksi yang di sana tidak semuanya itu haram. Sehingga ketika kita menabung uang di bank tadi, yang pertama tujuannya untuk menabung itu apa tadi? Para ulama kontemporer, untuk ulama-ulama sekarang, kalau dulu kan memang belum ada bank, zaman para sahabat, zaman para imam 4 kan belum ada bank, jadi belum ada fatwa-fatwa dari mereka. Sehingga ulama yang sekarang pun yang ada fatwa seperti ini. Ketika mereka memperbolehkan
menabung uang di bank itu karena terpaksa, karena darurat. Ya karena tadi madarat kita menyimpan uang di rumah itu umumnya lebih besar. Sehingga untuk menghilangi darurat itu kita menabungnya di bank. Ketika menabung bank kita cari transaksi yang aman, cari yang halal. Adapun digunakan untuk apa itu sudah kembali kepada mereka. Entah itu mereka digunakan dengan haram atau tidak, maka itu urusan mereka. Dan kita tidak ta'awun kepada mereka dalam transaksi ribawinya tadi. Karena kalau dikatakan demikian, nanti kita susah transaksi dengan siapapun. Kayak kita bilang kita beli ke supermarket. Supermarket ini hampir semuanya transaksinya dengan bank, modalnya bank. Berarti kalau kita beli di sini mendukung berdirinya, majunya dan ramenya supermarket ini yang mana uangnya juga dari bank. Itu akan repot. Kemudian kalau kita transaksi dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang mana secara umum, selama transaksi kita dengan orang tersebut itu halal, maka hukumnya menjadi halal. Sebagaimana ketika kita nabung uang di bank, selama transaksi kita halal dan kita memang benar-benar membutuhkan dalam keadaan darurat tadi, maka itu tidak masalah dan insya Allah tidak ta'awun alal ismi wal udwan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan memberikan keberkahan bagi diri kita, keberkahan pada harta kita, pada keluarga kita, sehingga apa yang kita usahakan itu mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.